Nyari HP gaming 6 jutaan yang gak cuma bagus buat gaming, tapi buat hal lain pun seperti foto dan video juga amazing. Ini nih, si Realme GT7. So, mari kita langsung review di tahun 2026 ini, apakah masih worth it? Spoiler alert, sangat banget, tapi ini dia alasannya. Langsung aja kita review, let's go! Halo guys, nama gue Sam dari Stafka dan mari kita langsung review si Realme GT7. Ini HP yang pas pertama rilis. Harganya bukan 6 jutaan, tapi sekarang udah 6 jutaan. Kira-kira berapa? Jadi pas pertama rilis, harga dan speknya dulu kita bahas. Harganya tuh kita pas rilis mereka di 8,5 juta. Yang 6 jutaan tuh kalau nggak salah Realme 7T ya. Realme GT 7T maksud gue. Dan sekarang udah turun dan ini 6,5 jutaan. Kalian tuh bisa nyari di Tokopedia, ini tuh yang baru ya, bukan yang bekas. Jadi ini pure, baru, resmi, RAM 12GB, internal 256 di harga 6,5 juta. Dan untuk gue belinya, gue beli di harga segini. Gue dapat diskon 200.000 karena gue ada cashback dari Tokopedia juga. Tapi ya, kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper si Linai, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Speknya kita langsung cepet aja, dia pakai MediaTek Dimensity 9400E, pretty much kayak 8S Gen 4, punya layar 6,78 inci LTPO AMOLED. Yes, harga segini udah LTPO, nice, UFS 4.0, stereo speaker, USB Type-C tapi masih 2.0 sayangnya, 360 degree NFC dan juga punya baterai sebesar 7000 mAh baterai dengan fast charging yang absolutely fast di 120 watt. Next, kita bahas langsung dari desain dan displaynya. Desain sendiri, untuk desain belakang ini menurut gue sih, gue suka ya, simple banget. Warna hitamnya elegan dan di ring kameranya tuh bukan di ring sih, di outer kotak kameranya ada kayak aura-aura bronze gitu, kayak highlight itu warna bronze. Keren, gue suka banget sama desainnya. Dan untuk warna hitamnya juga ini teksturnya tuh kayak ada putih-putihnya, jadi kayak aspal gitu, gue suka. Tapi yang gue kurang suka dari build quality-nya. Build quality dia sayangnya walaupun harga 6 jutaan ya, pas pertama rilis ini kan malah 8 jutaan lagi. Ini build-nya masih full terbuat dari plastik. Jadi memang kalau misalnya gue pegang di tangan, gue sambil merem, ini kerasa kayak HP 2-3 jutaan. Dibanding sama kompetitor lainnya kayak Poco F7 yang di harga 5 jutaan udah full terbuat dari metal dan kaca, ini sayangnya masih terbuat dari plastik. Ya semoga nanti di Realme GT8 dia udah mulai dari kaca ya dan dari metal, jadi kerasa lebih premium gitu. Tapi overall masih oke sih untuk desain sendiri. Dan untuk desain depan dia pakai dot display. Bezelnya sendiri gue bisa bilang cukup minimum, lumayan kecil bezelnya, jadi kerasa futuristik dan cukup simetris juga. Jadi layar depan udah oke banget dan juga 6,78 inci menurut gue sih masih nggak besar-besar banget, dan dia HP-nya juga nggak terlalu tinggi, kayak pas banget gitu, nggak tinggi tapi nggak lebar, kayak perfect form factor menurut gue. So that's good. Langsung aja kita moving on ke si display quality-nya. Bisa kita lihat display quality dia sudah pakai LTPO AMOLED. Jadi bagus banget ya. Di harga segini udah LTPO sih menurut gue udah amazing banget. Jadi bisa nge-save baterai lebih banyak, kombinasi LTPO sama 7000 mAh baterai. Mantap banget ya pastinya. Tapi ya, untuk kualitas layar sendiri gue bisa bilang ini bagus. Gue di mode layar vivid dan gambarnya sangat baik menurut gue sih. Mau dipakai buat nonton film, buat lihat-lihat gambar gitu, kerasa vibrant, jernih, enak dilihat, view angle bagus, dan juga untuk lower brightness bisa cukup gelap, jadi masih nyaman juga lah kalau misalnya kalian mau pakai HP ini di malam hari, walaupun gue sih nggak rekomen ya sebenarnya. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari ini bisa cukup terang, tapi nggak seterang kayak HP flagship. Tapi kalau misalnya kalian mau coba pakai di panas terik matahari yang panas banget ya, bisa kita lihat kayak di biro, memang agak gelap ya, tapi masih kelihatan dan masih usable lah menurut gue. Sedangkan untuk haptik sendiri, ini haptiknya sebenarnya bagus sih menurut gue, dan kalian bisa setting haptiknya sendiri. Kalau misalkan ke setting dan tulis haptik, kalian bisa setting haptiknya di haptic intensity, bisa diatur jadi kayak di HP Oppo, karena Realme dan Oppo pretty much mirip-mirip lah UI-nya karena kan satu brand juga. Cuma yang agak kurang memang dari implementasi haptiknya, nggak sekomplit HP flagship. Jadi kalau misalnya kita back itu nggak ada haptik, mungkin bisa dirubah tapi defaultnya nggak ada ya. Kalau misalnya kita gini masih ada haptik, tapi kalau misalnya kita kayak buka notification bar dia nggak ada haptik ya. Kalau misalnya kita atur volume juga nggak ada haptik. Itu salah satu yang kalau misalnya di Oppo, misalnya di Oppo flagship Find X9 Pro itu semua ada haptiknya. Jadi implementasinya kurang komplit, tapi haptiknya sendiri kualitasnya menurut gue udah sangat high quality dan sangat bagus, hampir mendekati flagship. Sedangkan untuk biometrik sendiri, biometrik dia pakai optical fingerprint ya, yang pasti belum ultrasonic. Posisinya memang bukan yang gue suka, agak terlalu bawah, tapi scanningnya at least dia cukup akurat. Cuma gue rasa scanningnya nggak secepat HP-HP di harga yang sama. Kalau misal gue mau coba inget-inget pas pakai Poco F7 dan iQOO, masih lebih cepat di mereka berdua, terutama di Poco F7 itu kenceng banget. Kalau di sini kayak butuh mikir seberapa milisecond sampai kebuka gitu. Jadi agak sedikit lambat, tapi untuk keakurasian beda-beda jauh lah, sama aja menurut gue. Dan untuk si audio quality, kita bahas dulu audio quality via 3.5mm to
USB Type-C karena sayangnya walaupun ini HP gaming tapi dia mengikuti rutenya Poco atau rutenya iQOO Neo, jadi nggak ada headphone jack. Sayang banget ya, gue harap sih mereka ngikutinnya rute-rute ROG sama Nubia, tapi well, it's fine. Kualitasnya bagaimana nih guys untuk si audionya? Oke, tapi gue bisa bilang kurang powerful amplifier. Jadi gue pakai IM Tanjim 4 seperti biasa, butuh volumenya cukup besar, dan untuk suaranya juga menurut gue biasa aja, nothing spesial, tapi cukup oke lah bisa dibilang. Ya untuk headphone sih B aja, gue kasih bilang ini mid banget menurut gue untuk kualitasnya sendiri, tapi masih bisa enjoyable lah. Masih oke dan masih balance suaranya. Yang agak menyayangkan, dan ini sebenarnya khas BBK Group ya, speakernya. Speakernya ini menurut gue di harga 6 jutaan jelek sih. Well, nggak sejelek kayak iQOO Neo 10, tapi dia dual speaker, tapi gue rasa dia bener lacking bass, jadi bassnya kurang banget. Soundstage oke, tapi separasi instrumen kurang bagus, dan detail tuh menurut gue kurang berlayer, jadi terlalu flat. Jadi overall suara itu kayak cempreng, terutama kalau misalnya kalian nonton video YouTube yang normal aja, yang suara cowok biasa, di volume tinggi ya, itu sakit di kuping. Tingginya tuh maksudnya bukan 100% loh, cuma kayak 70% doang, gak enak di kuping. Itu perasaan gue pakai speaker ini kayak gitu, dan ini memang salah satu kelemahan dari BBK Group ya pas gue review Fine X9 Pro, X200 Pro, mereka berdua juga speakernya jelek untuk flagship menurut gue sih. Jadi ya, ini juga sama, tapi untuk harganya menurut gue sih, ya barely make it lah, jadi kayak oke lah, pasti bisa diterima gitu, nggak buruk-buruk banget kayak di iQOO Neo 10, masih enjoyable. Tapi kalau misalnya dibanding sama kayak Poco F7 gitu, atau Xiaomi 14T, Xiaomi 15T, HP yang harga-harganya mirip, atau Galaxy A56, masih lebih bagus di mereka, terutama di Galaxy A56 sih menurut gue untuk speaker quality-nya sendiri ya. Daripada gue banyak yapping, silahkan denger sendiri. Ini dia speaker testnya, kalian bisa dengerin pakai headphone, gue naikin beberapa dB-nya juga biar kedengeran seperti biasa. Check it out. So, seperti itu untuk speakernya, dan bagaimana untuk kamera quality. Tadi kelemahan besar HP ini, sekarang kelebihan besar dari HP ini. HP ini HP gaming, yang mungkin kalian bakal expect, wah kalau HP gaming biasanya kan kualitasnya tuh bakal biasa aja ya untuk kameranya gitu. Kayak di ROG, di Poco, di Nubia, apalagi biasa kualitasnya mid. Tapi kalau di sini gue bisa bilang kualitasnya bagus banget. Di harga 6 jutaan ini malah menurut gue salah satu HP dengan kamera terbaik. Jadi gak cuma bagus di gaming, tapi bagus di kamera juga. Speknya sendiri kalian bisa lihat sendiri, dia pakai 50 megapiksel, main dan telefoto 2 kali, jadi bisa di pixel binning sampai 5 kali itu telefoto, dan juga ultrawide yang B aja di 8 megapiksel. Kamera depan dia di 32 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 60, dan kamera belakang bisa nge-record sampai 8K 30. Oh ya, main kameranya juga udah ada optical image stabilization. Kita lihat aja langsung gimana kualitas fotonya. Bisa kita lihat untuk foto kualitas main, ultrawide dan telefoto itu bagus, terutama dari main sama telefotonya bagus banget ya. Karena dari 50 megapiksel, jadi telefotonya mau ngezoom 5 kali pun masih bagus, masih enak. UI ini juga smooth banget, dan ini gue pakai preset crisp, jadi yang lebih ke arah natural fotonya. Gue suka overall warnanya bagus, ngingetin gue sama Oppo ya, karena kan mereka sharing DNA, warnanya oke. Terus detailnya bagus, kontrasnya bagus. Untuk di harga segini, apalagi untuk HP gaming, ini udah bagus banget. Ultrawide memang agak sedikit underwhelming karena cuma 8 megapiksel, tapi at least ya masih bisa keep up lah. Cuma memang kalau di low light dia agak struggle si ultrawide-nya. Dan untuk foto malam hari juga bisa bagus, bisa kita lihat. Capture-nya oke, optical image stabilization-nya bikin gambarnya jadi nggak jitter. Light-nya bagus, nggak terlalu terang, dan overall jernih, nggak ada masalah. Capture time-nya juga cepet ya, tadi gue udah bilang sih. Dan untuk selfie-nya sendiri juga oke, dia capture time-nya cepet, dia exposure-nya bagus, detailnya oke. Ada sedikit smoothing menurut gue ya, tapi overall masih bagus lah untuk selfie-nya. Detail dan nggak ada masalah. Terus, yang paling insane dari HP ini menurut gue dari si video quality dan mikrofonnya. Jadi gue bakal tes aja langsung ya, kita di Batu Nunggal seperti biasa, kita bakal tes video quality di resolusi 4K 60 dan 4K 30. Cuma yang gue rasa ini settingannya tuh defaultnya kalau misal kita pakai HP ini, kalau misal kita ngezoom, itu mic kita bakal makin keras dari dia. Kebalik kan kalau di Samsung tuh kalau kita zoom, mic kita bakal kecil dan si Samsungnya bakal fokus ke area yang kita zoom. Kalau ini kita ngezoom malah makin keras suara kita. Nanti kalian bisa lihat sendiri deh. Jadi ya, ini dia sampelnya pakai 4K 60 dan 4K 30. Menurut gue sih kualitas mic dan terutama videonya di harga segini
exceptional banget. Check it out. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Realme GT7. Menurut gue ini bagus mikrofonnya. Oke, nggak tahu wind noise-nya gimana, tapi overall bagus ya, tiang juga masih kelihatan dengan bagus. Maksimum zoom dia bisa 18 kali, cuma kita nggak bisa ganti ke ultrawide karena ultrawide cuma 8 megapiksel, tapi kita bisa ganti kok ke telefoto ya, tuh langsung ganti lensa. So that's good, dan kita langsung aja switch ke 4K 30. Nah 4K 30 kayak gini lebih enteng, dan di 4K 30 juga nggak bisa ganti ke ultrawide ya, itu hanya bisa di 1080p 30. Di 1080p 60 pun dia nggak mau, jadi ultrawide-nya ini memang lemah banget sih. Cuma ya masih bagus sih, dan ini kualitasnya untuk HP gaming menurut gue exceptional banget. Kita langsung aja ke gaming performance. So, lumayan bagus ya kualitasnya, apalagi ini untuk HP gaming menurut gue sih, buat kalian para gamer dan ingin punya HP yang bagus buat konten juga, bisa jadi pilihan nih. Jarang HP kayak gini. So, kita langsung aja moving on selanjutnya ke UI experience. Tapi sebelum kita ke UI experience, kita bakal moving on ke yang paling pintar dulu, yang paling penting banget di HP ini. Gue hampir lupa. Gaming performance. Jadi seperti biasa untuk game performance, gue udah taruh full review gamenya yang lebih detail, Wuthering Waves sama Zero Zone Zero di channel ketiga. Gue bakal taruh juga, yang pasti kalian mungkin udah lihat ya, karena gue collab sama channel satu lagi juga biar lebih kelihatan di channel ini. Tapi kita langsung aja summary-in bagaimana untuk gaming performance-nya main Wuthering Wave di Realme GT7. Gue bisa bilang cukup bagus, tapi memang di beberapa aspek masih struggling. Pertama, untuk baterai sendiri gue main 15 menit dan berkurang 8%. Bagus menurut gue itu. Terus pas gue coba main kayak di Wuthering Waves, itu FPS-nya kira-kira sekitar 40-50-an. Itu semuanya max setting ya guys. Gue main di rata kanan, dan kalau misalnya kita pakai tim Cartetia, kalau pakai tim Augusta itu bisa turun sampai 28. Wajar, tim Augusta itu berat banget. Jadi masih oke, tapi bukan yang terbaik kalau misalnya mau dibandingin sama kayak ROG Phone 9 FE, itu masih smooth di situ. Dan untuk temperatur sendiri, di Wuthering Waves sih nggak terlalu parah, dia maksimum temperatur sekitar 45 Celcius, panasnya juga merata, nggak terlalu sakit di tangan. Tapi kalau untuk Zero Zone Zero, panasnya bisa sampai 47 Celcius. Kalian bisa lihat sendiri ya nanti ya di videonya, bisa gua taruh linknya di deskripsi tuh untuk ke channel satu lagi. Tapi in summary, Wuthering Waves oke, ZZZ agak sedikit overheat, jadi ya sweet spot HP ini menurut gue sih di settingan high medium setting, jangan rata kanan full sih. Tapi ya overall buat main game berat pun ini masih enak, dan baterainya juga sangat membantu. So that's good. Terus kalau buat main game rhythm gimana? Apakah ada audio delay atau misal touch delay? Gak ada sama sekali ya. Gue coba main Project Sekai di 120 fps, smooth banget, enak. Gue main lagu yang cukup susah pun tetap responsif, gue nggak miss apapun. Cuma kalau miss itu lebih ke skill issue sebenarnya, bukan dari si HP-nya sendiri. Jadi overall untuk main game rhythm pun ini enak banget, nggak ada masalah. Buat jempol player pun, kalau misalnya kalian jempolnya besar kayak gue, tetap enak kok menurut gue. So that's good. Moving on ke UI experience, ini juga menurut gue salah satu yang bagus dari HP ini, yang paling gue suka. Karena kalau misalnya kita lihat HP gaming, kita mikir HP gaming apa aja gitu ya. Pasti ROG, Nubia, Poco, mungkin itu ya. Ada Infinix juga mungkin ya, GT30 Pro. Dan mereka semua gue bisa bilang UI-nya tetap paling bagus di Realme, karena dia pretty much pakai Realme UI 7 yang ngingetin gue sama ColorOS yang terbaru, karena memang ya mereka tetap satu grup. Jadi untuk UI sendiri kalau misalnya dipakai buat day to day, ini kerasanya smooth banget, absolutely smooth, banyak fitur, multitasking enak, dan di UI-nya pun kalau misalnya kalian heavy tasking, gak panas sama sekali, masih dingin. Overall ini kerasa kayak pakai HP flagship ya. Kalau misal gue pakai casing, kalau nggak pakai casing kerasa kayak HP mid range karena build-nya terbuat dari plastik. Tapi pure performance UI sendiri ini enak banget. UI-nya dari UI pretty much kayak ColorOS, dan ini sangat enak banget lah. UI-nya gue sih salah satu UI yang paling gue suka setelah One UI. Jadi ya, kalau misalnya mau dibandingin sama kayak HyperOS, sama kayak Asus StockOS, ini masih menurut gue paling mature dan paling enak, karena ya kakaknya dari Oppo itu udah bagus banget buat OS, jadi di sini juga enak ya, dapat imbasnya bagus gitu. So UI-nya gue nggak ada masalah, smooth, mantep, no problem at all. Dan buat DRM info sendiri, kalau misalnya kita lihat, dia ada di Widefine R1, Wide Color Gamma 2, dan udah support Dolby Vision. Nice. So, last but not least, mari kita bahas bagaimana untuk si battery life-nya. Baterai ini cukup jumbo, dia ada di 7000 mAh battery, besar banget, silicon carbon, dan fast charging-nya juga ini kenceng banget di 120 watt ya. Baterainya ini absolutely amazing.
Gue pakai seharian dan itu gue main game kira-kira sejam lebih ya, main Wuthering Wave, main Zero Zone Zero buat tes gaming video gitu, dan gue nggak ngecas sama sekali. Itu masih bisa bertahan 1,5 hari nggak ada masalah. Mantep banget. Dan kalau misalnya kalian pakai HP ini sebagai HP kedua, standby ini juga bagus banget. Ini dari kemarin gue HP nggak dipakai, cuma standby doang, dan tadi siang gue pakai buat rekam video sama foto buat di review ini, dan dia hanya berkurang 10% loh. Jadi standby-nya juga ini bagus banget, nggak cuma battery life biasa. Kalau misalkan pakai HP kedua sering dimatiin atau sering dikunci ya buat standby, ini oke banget. Dan gue tuh ini pakai always on display nyala juga. So battery life ini absolutely amazing ya. Paling bagus kayaknya di harganya ya. Kalau bisa kita mikir-mikir, iya deh, paling besar soalnya. Nice. So cuma segitu aja, dan sebelum kita tutup videonya, gue mau bahas beberapa kelemahan yang ada di HP ini yang gue rasa. Pertama yang pasti yang sangat apparent, yaitu dua hal ya yang kelihatan banget. Bukan display. Build, maksudnya build quality yang terbuat dari plastik, dan yang kedua speakernya. Selain itu sih gue nggak bisa nyari kelemahan yang lain. Sebenarnya cuma itu aja. Sekarang harga udah murah dan kelemahan hanya speaker dan build quality aja. So in conclusion, kira-kira HP ini bagus untuk apa? Untuk orang yang gamer tapi mungkin nggak hardcore gamer banget. Kalau hardcore gamer, gue masih lebih rekomend kalian beli ROG Zen FE karena performance-nya slightly better dibanding ini. Tapi buat kalian yang gamer tapi at the same time juga kalian butuh HP all-rounder, UI-nya mature ya, dewasa UI-nya, terus punya kamera yang bagus juga, salah satu kelemahan HP gaming, ini menurut gue benar-benar nailed the usage ya. Di harga segitu, di harga 6 juta, punya baterai yang besar, displaynya LTPO jadi tahan ya, combo yang sangat mantap. Kameranya juga ini bagus banget, ada optical stabilization, telefotonya 5 kali masih oke banget, mantap. Dan performanya juga ini oke banget, walaupun nggak sebagus HP gaming kayak Poco F7 atau misal kayak ROG Zen FE, tapi udah sangat solid banget ya. Gue bisa bilang ini performance-nya lebih baik dari iQOO Neo 10 lah, so that's good gitu. Jadi seperti itu konklusi gue. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.